Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bekal yang paling baik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal yadi taqwa. Maka dari itu di awal khutbah ini khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larang-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan itu menjadi sempurna. Salah satunya adalah kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan di situ dibebaskannya dari api neraka. Itu nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat yang sangat agung. Karena bulan Ramadan yang kita ketahui semuanya merupakan bulan yang sangat istimewa, yang memiliki banyak sekali keutamaannya. Maka dari itu jangan kita sia-siakan untuk senantiasa beribadah, beramal saleh di bulan yang mulia ini. Karena di situ di bulan Ramadan ini ada ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan, yaitu puasa. Maka dari itu dalam suatu kisah juga disebutkan bahwasanya puasa Ramadan atau ibadah puasa itu lebih utama dari jihad fisabilillah. Sebagaimana kisah dari sahabat Talhah bin Ubaidillah yang saat itu beliau rahimahullah bermimpi bahwa kedua teman beliau yang sama-sama masuk Islam, sama-sama berjihad di jalan Allah dengan harapan mati syahid, akan tetapi yang satu meninggal atau mati syahid, yang kedua masih hidup selama 1 tahun lagi, yang pada 1 tahun kedepannya sahabat itu sakit dan akhirnya meninggal. Kemudian Talhah bin Ubaidillah itu bermimpi bahwa kedua temannya itu
ternyata yang meninggal belakangannya itu lebih dahulu masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Karena sahabat tersebut itu bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan ibadah puasa ini, karena betapa banyak dari kaum muslimin yang melakukan ibadah puasa akan tetapi sia-sia, wa iyadzubillah min dzalik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubas shaimin hathu min siyamihi al-ju' wal atas." Betapa banyak dari kaum muslimin itu yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Maka dari itu jangan sampai puasa kita sia-sia. Ada beberapa hal yang menyebabkan amalan puasa seseorang itu sia-sia. Akan rugi sekali bahwasanya seseorang sudah menahan rasa laparnya, rasa dahaganya dari mulai waktu fajar hingga terbenamnya matahari, akan tetapi orang itu tidak mendapatkan pahala sedikit pun ataupun pahalanya tidak sempurna. Salah satunya yang pertama adalah az-zur atau berkata dusta. Berkata dusta atau zur, sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wassarabahu." Yang artinya, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar ataupun dahaga yang sudah dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, As-Suyuti mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan juga fitnah, sedang mengamalkannya yaitu melakukan perbuatan keji. Jadi jangan sampai puasa yang kita lakukan ini akan sia-sia karena kita melakukan az-zur atau berkata dusta. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berkata laghwu atau rafas. Amalan yang kedua yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan laghwu dan juga rafas. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli was-sarabi, innamas siyamu minal lagwi war-rafas, fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltaqul ini shaimun, ini shaimun." Yang artinya puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghwu dan juga rafas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah padanya, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga atau perbuatan yang ketiga yang membuat puasa seseorang itu sia-sia adalah melakukan berbagai macam maksiat, melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang berpuasa mulutnya
dari menahan makan dan juga minum, akan tetapi orang itu lupa menahan pandangan matanya, menahan pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, kita nggak tahu puasa ini puasa yang terakhir buat kita semuanya atau enggak. Kita nggak tahu tahun depan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan atau enggak. Maka dari itu sudah sepantasnya kita harus menjaga kualitas puasa kita, menjaga amalan ibadah di bulan Ramadan ini dengan harapan ibadah atau amalan yang kita lakukan adalah ibadah yang istimewa, yang bisa menjadikan bekal, yang memberikan manfaat kita semuanya di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Ma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini khatib mengingat kembali bahwasannya jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan akan sia-sia, karena ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat kita mungkin, atau baca Quran kita, atau sedekah kita, itu untuk kita semuanya. Akan tetapi puasa itu berbeda. Puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ammal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'asyru amsalha illa 700 dha'fin." Qala Allahu azza wa jalla ila as-saum fa inna khuli wa an azibihi yada'u ta'amahu wa sahwatahu min ajli. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'asyru amsalha. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila saum, kecuali berpuasa, fa inna khuli wa ana zibhi, karena puasa itu untukku, untuk Allah, maka Allah sendiri akan mengganjarnya. Yada'u ta'amahu wa sarabahu min ajli, karena dia telah meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan hawa nafsunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam lanjutan hadis itu adalah lisaimin farhatani, farhatu inda fitri wa farhatu inda liqa'i rabbi, bahwasanya dalam puasa itu ada dua kesenangan. Yang pertama adalah farhatu inda fitr, yaitu kita semuanya akui bahwasanya kita akan senang kalau kita berbuka. Dan yang kedua adalah farhatu inda liqa'i rabbi, yaitu kita akan lebih senang sekali apabila kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, karena tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada keletihan atau kecapean ataupun kerugian. Yang kebahagiaan itu tidak lain tidak bukan apabila seseorang hamba itu sudah bisa dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga di bulan Ramadan ini menjadikan amal kita lebih berkualitas, menjadi lebih istimewa dari ibadah-ibadah yang sebelumnya.
dengan harapan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa dan tetap istiqomah di atas agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa merahmati kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan memasukkan kita semuanya nanti di surga yang tertinggi, surga Firdaus, dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana dhalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna ruku'ana wa sujudana wa siyamina. Rabbana dhalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna tasfiyadis sufi min tamamis shalah. Diluruskan dan dirapatkan safnya yang masih di luar untuk masuk ke dalam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.